Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haryanti, NIM 3611920. Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, mahasiswi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Namun, sebelum masuk pembahasan inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu korupsi, apa saja faktor penyebab korupsi, dan apa dampak korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, apa saja faktor penyebab korupsi? Tindakan korupsi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sikap yang berasal dari diri sendiri, misalnya sifat tamak, di mana seseorang selalu merasa kekurangan dengan apa yang diperolehnya. Kedua, gaya hidup konsumtif, di mana seseorang akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan pernah berkurang namun senantiasa bertambah. Faktor eksternal, yaitu yang disebabkan oleh keadaan luar, misalnya faktor politik, faktor ekonomi, faktor hukum, dan faktor organisasi. Yang ketiga, apa saja dampak korupsi? Dampak korupsi terbagi atas 6 aspek. Yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. 2. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Ketiga, dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi. 4. Dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum. 5. Dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Dan terakhir, dampak korupsi terhadap aspek lingkungan. Yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi terbagi atas 5, yaitu 1. Penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. 2. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. 3. Menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. 4. Menurunnya tingkat kepercayaan dari pihak investor. 5. Keterbelakangan perekonomian negara. Yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat terbagi atas 4, yaitu 1. Tingginya tingkat pengangguran. 2. Terhambatnya dalam mengentas kemiskinan. 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4. Kurangnya solidaritas sosial. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi. Dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi terbagi atas 3, yaitu 1. Hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. 2. Munculnya pemimpin yang korupsi. 3. Hancurnya kedaulatan rakyat. Yang keempat, dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum terbagi atas 5, yaitu 1. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. 2. Lambatnya proses hukum. 3. Hukum dapat dibeli. 4. Sulit mendapatkan bukti. 5. Kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Yang kelima, dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan terbagi atas 3, yaitu 1. Lemahnya alutsista dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara. 3. Menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Yang keenam, dampak korupsi terhadap aspek lingkungan. Dampak korupsi terhadap aspek lingkungan terbagi atas 2, yaitu 1. Menurunnya kualitas lingkungan. 2. Menurunnya kualitas hidup. Setelah membahas mengenai apa itu korupsi, apa saja faktor penyebab korupsi, dan apa dampak korupsi, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Dalam mencegah korupsi, mahasiswa memiliki peran yang sangat penting.
Penanganan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar, dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa dalam mencegah korupsi pada dasarnya dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, di tingkat lokal atau internasional. Keterlibatan mahasiswa dalam mencegah korupsi di lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Apabila ada anggota keluarga kita yang seperti itu, hendaknya kita menasihatinya. Keterlibatan mahasiswa dalam mencegah korupsi di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam mencegah korupsi di lingkungan kampus dapat dibedakan menjadi 2 konteks, yaitu untuk mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, mahasiswa diharapkan agar mencegah dirinya untuk tidak berperilaku korupsi dan tidak korupsi. Untuk konteks komunitas, mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekan sesama mahasiswanya dan komunitas kemahasiswaan tidak berperilaku korupsi dan tidak korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam mencegah korupsi di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau sekelompok mahasiswa dengan melakukan pengamatan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya, seperti pembuatan KK, KTP, SIM, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak? Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut? Wajarkah biaya tersebut? Dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Keterlibatan mahasiswa dalam mencegah korupsi di tingkat lokal atau internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi seorang leader atau pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersikap lokal maupun nasional. Jadi kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa harus memiliki jiwa pemimpin yang anti korupsi, karena beberapa tahun ke depan kitalah yang akan memimpin negara ini. Jadi mulai sekarang, kita diharapkan untuk tampil di depan sebagai penggerak dalam gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang kita miliki, mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, serta mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.